Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal latihan pas fisika. Nomor 16, debit dari minyak yang mengalir di dalam sebuah pipa berdiameter 8,0 cm dengan laju rata-rata 4,0 meter per second sebesar. Di sini yang diketahuinya adalah diameternya, jadi di sini adalah D sama dengan 8 cm, jadi 8,0 ini adalah 8 cm. Jadi di sini kita ubah ke meter, jadi di sini sama dengan ini dibagi 100, jadi di sini adalah 8 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian ini laju rata-ratanya atau di sini kecepatannya yaitu V sama dengan 4,0 ini adalah 4, jadi di sini adalah 4 meter per second. Ini kecepatannya. Kemudian yang ditanyakan adalah debit dari minyaknya atau di sini adalah Q sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung debit ini kita menggunakan rumus debit yaitu Q sama dengan, karena yang diketahuinya adalah di sini kecepatan, maka rumus debitnya adalah A dikali dengan V. Jadi ini rumus debitnya. Di sini kita cari A-nya terlebih dahulu atau di sini adalah luas penampangnya. Jadi luas penampangnya ini yaitu A sama dengan, karena di sini adalah pipa ini luas penampangnya adalah lingkaran. Jadi A-nya ini rumusnya adalah pi R kuadrat. Jadi ini adalah rumus luas lingkarannya. Di sini kita cari terlebih dahulu jari-jarinya. Jadi jari-jarinya ini adalah setengah dari diameter. Jadi di sini sama dengan setengah dikali dengan diameternya adalah ini. Jadi di sini 8 kali 10 pangkat min 2. Jadi di sini 8 dibagi 2 adalah 4. Jadi hasilnya adalah sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi ini jari-jarinya. Maka kita masukkan ke sini. Jadi di sini sama dengan pi dikali dengan ini jari-jarinya dikuadratkan. Jadi di sini 4 kali 10 pangkat min 2 ini dikuadratkan. Jadi hasilnya adalah sama dengan 4 kuadrat ini adalah 16. Kemudian di sini 10 pangkat min 2 dikuadratkan adalah kali 10 pangkat min 4 pi. Jadi ini adalah A-nya atau di sini adalah 16 pi kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Jadi ini adalah luas penampangnya. Maka kita masukkan ke sini. Jadi debitnya adalah sama dengan A-nya ini adalah ini. Jadi di sini 16 pi kali 10 pangkat min 4. Kemudian dikali dengan V-nya adalah ini 4. Jadi di sini dikali 4. Maka hasilnya adalah sama dengan 16 dikali 4 adalah 64. Jadi 64 pi kali 10 pangkat min 4. Ini debitnya. Di sini satuan debitnya adalah, karena di sini adalah satuan dari luas penampang ini adalah meter kuadrat, kemudian dikali dengan meter per second, maka di sini adalah meter kubik per second. Ini satuannya. Di sini jawabannya adalah meter kubik per jam. Maka secondnya ini kita ubah ke jam. Jadi ini bisa diartikan 64 pi kali 10 pangkat min 4 meter kubik per 1 second. Jadi ini debitnya. Maka kita ubah 1 second ini ke jam. Jadi di sini ini pi-nya adalah 3,14 karena di sini bentuk pi-nya tidak ada. Jadi kita anggap pi-nya ini dikali dengan 3,14. Jadi di sini 64 dikali dengan 3,14 ini pi-nya. Kemudian dikali dengan 10 pangkat min 4. Kemudian di sini per, ini 1 second ini adalah 1 per 3600. Ini adalah 1 second. Jadi 1 per 3600 jam. Jadi 1 second ini 1 per 3600 jam. Kemudian di sini adalah meter kubik. Maka kita hitung di sini. Jadi di sini hasilnya adalah sama dengan 64 dikali 3,14 hasilnya adalah 200,96 kemudian kali 10 pangkat min 4. Jadi ini hasil perkaliannya, kemudian ini kali 10 pangkat min 4. Kemudian ini 1 per 3600 ini kita kataskan, jadi ini dibalik. Jadi di sini dijadikan perkalian. Karena di sini dibagi dengan pecahan, maka dikali dengan 3600 per 1. Jadi dibalik menjadi perkalian. Jadi di sini sama dengan 200,96 kali 3600 hasilnya adalah
723.456. Jadi ini hasil perkalian dari 200,96 kali 3.600, yaitu ini, kemudian dikali dengan 10 pangkat min 4. Jadi ini hasilnya. Di sini adalah satuannya meter kubik per jam. Ini hasilnya. Kemudian ini karena di sini 10 pangkat min 4, maka di sini di belakang koma adalah 4 angka. Jadi di sini adalah 72,3456 meter kubik per jam. Ini kita bulatkan karena di sini jawabannya sudah bulat. Jadi di sini dibulatkan menjadi 72 meter kubik per jam. Jadi ini hasilnya. Jadi jawabannya di sini adalah yang ini jawabannya. Kemudian nomor 17, sebuah bak kosong bervolume 1 meter kubik diisi air dari keran yang memiliki luas penampang 2 cm kubik dengan kecepatan aliran 10 meter per second. Bak itu akan terisi penuh dalam waktu. Di sini yang diketahuinya adalah volumenya, jadi di sini adalah V sama dengan 1 meter kubik. Kemudian ini luas penampangnya, di sini adalah A sama dengan 2 cm persegi. Ini kita ubah ke meter persegi, jadi sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Kemudian ini kecepatannya, jadi di sini adalah V sama dengan 10 meter per second. Yang ditanyakan adalah waktu terisi penuhnya. Jadi di sini adalah T sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung waktu ini kita menggunakan rumus debit. Jadi rumus debit ini yaitu Q sama dengan volume per waktu. Jadi rumus debitnya adalah ini, volume per waktu, yang dicari adalah waktunya. Di sini kita hitung debitnya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus debit yang lain, yaitu Q sama dengan A dikali dengan V. Jadi luas penampang dikali dengan kecepatannya. Jadi di sini sama dengan luas penampangnya adalah ini, jadi 2 kali 10 pangkat min 4. Kemudian dikali dengan V-nya atau kecepatannya adalah ini. Jadi di sini adalah 10. Jadi hasilnya adalah sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 dikali 10. Ini 10 pangkat min 4 dikali 10. Ini pangkatnya menjadi 10 pangkat min 3. Jadi di sini 2 kali 10 pangkat min 3. Jadi 2 kali 10 pangkat min 4 dikali 10 adalah ini. 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per second. Jadi ini debitnya. Maka kita masukkan ke sini. Jadi yang dicari adalah waktunya. Ini bisa ditukar dengan Q. Jadi waktunya ini rumusnya adalah T sama dengan V per Q. Jadi di sini sama dengan volumenya adalah ini, jadi di sini adalah 1 per Q-nya atau debitnya adalah ini. Jadi di sini 2 kali 10 pangkat min 3. Maka di sini sama dengan ini 10 pangkat min 3 bisa dikataskan jadi 10 pangkat 3, pangkatnya positif, jadi 10 pangkat 3 per 2. 10 pangkat 3 ini adalah 1000. Jadi di sini adalah 1000 per 2. Jadi di sini hasilnya adalah sama dengan 1000 dibagi 2, yaitu 500. Jadi 500 second. Jadi ini waktunya. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Kemudian nomor 18, air mengalir pada suatu pipa yang diameternya berbeda dengan perbandingan 1 berbanding 2 jika kecepatan air yang mengalir pada bagian pipa yang besar sebesar 40 meter per second, maka besarnya kecepatan air pada bagian pipa yang kecil sebesar. Di sini yang diketahuinya adalah perbandingan diameternya. Jadi ini perbandingan diameternya ini 1 berbanding 2. Jadi perbandingannya ini adalah D1 berbanding D2. Jadi perbandingan diameter yaitu sama dengan 1 berbanding 2. Jadi di sini diameter satunya adalah 1 dan diameter 2-nya adalah 2. Kemudian di sini kecepatan pada pipa yang besar, jadi kecepatan pada pipa yang besar adalah ini. Pipa yang besar ini adalah yang kedua, di sini yang besar ini D2 yaitu 2. Berarti di sini adalah kecepatannya yaitu V2-nya. Jadi V2-nya ini sama dengan 40 meter per second. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan pada pipa yang kecil. Jadi di sini adalah V1. Jadi pipa yang kecil ini diameternya yaitu 1, ini yang kecil. Jadi di sini V1-nya sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini adalah pipa yang menyambung. Jadi di sini perbandingan pipanya adalah ini. Jadi dari pipa yang kecil
ke pipa yang besar. Maka di sini berlaku hukum kontinuitas, yaitu debit 1 ini sama dengan debit 2. Jadi ini adalah hukum kontinuitas. Debit 1 ini sama dengan debit 2. Di sini rumus debitnya adalah A1 dikali dengan V1 sama dengan A2 dikali dengan V2. Jadi ini rumus debitnya. Jadi ini adalah rumus kontinuitasnya. Di sini kita cari terlebih dahulu A-nya. Jadi A ini adalah luas penampang pipanya karena bentuk pipanya ini adalah lingkaran. Jadi di sini A-nya adalah luas lingkaran yaitu pi R kuadrat. R-nya ini yaitu sama dengan R sama dengan setengah D. Jadi setengah dari diameter. Maka di sini pi dikali dengan dalam kurung R-nya ini adalah setengah diameternya. Ini dikuadratkan. Jadi hasilnya di sini sama dengan ini setengah kuadrat adalah 1/4. Jadi 1/4 kemudian pi kemudian dikali dengan D. Jadi D kuadrat. Jadi ini luas penampangnya 1/4 pi D kuadrat. Jadi di sini A1-nya adalah 1/4 pi D1 kuadrat kemudian dikali dengan V1 sama dengan A2-nya ini adalah 1/4 pi D2 kuadrat dikali dengan V2-nya. Jadi 1/4 pi-nya ini bisa dicoret karena ini sama. Jadi di sini D1 kuadrat kali V1, kemudian D2 kuadrat dikali V2. Ini kita jadikan perbandingan karena yang dicari di sini adalah V1-nya. Jadi V1 ini sama dengan ini D1 kuadratnya ini dipindahkan ke bawah. Maka di sini perbandingannya adalah D2 kuadrat per D1 kuadrat dikali dengan V2. Jadi ini D2 per D1 kuadratnya. Jadi di sini rumusnya adalah sama dengan D2 per D1 karena sama-sama kuadrat. Ini bisa dikelompokkan jadi kuadrat kemudian dikali V2. Jadi ini rumusnya. Jadi ini rumus V1-nya. Di sini perbandingan D1 per D2-nya, jadi perbandingan ini D1 per D2 adalah sama dengan 1/2. Maka karena ini perbandingannya D2 per D1, jadi di sini D2 per D1-nya adalah sama dengan ini dibalik, jadi 2/1. Maka kita masukkan angkanya di sini, jadi V1-nya yaitu sama dengan D2 per D1 ini adalah ini. Jadi di sini 2/1 ini dikuadratkan, kemudian dikali dengan V2-nya adalah ini 40. Jadi di sini 2/1 ini adalah 2, kemudian dikuadratkan adalah 4. Jadi 4 dikali 40. Hasilnya adalah 160. Jadi 160 meter per second. Jadi ini V1-nya. Jadi di sini jawabannya adalah yang E. Ini jawabannya. Kemudian nomor 19, gambar berikut menunjukkan air mengalir melalui pipa dengan luas penampang berbeda. Jadi di sini air mengalir dari sini ke sini. Kecepatan air mengalir melalui pipa A sama dengan 6 meter per second jika tekanan pada penampang A sama dengan tekanan pada penampang B dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kecepatan air yang melalui pipa B adalah di sini rho airnya adalah 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Jadi di sini yang diketahuinya adalah kecepatan pada pipa A. Jadi di sini adalah VA sama dengan 6 meter per second. Kemudian tekanan pada penampang A ini sama dengan tekanan pada penampang B. Jadi di sini adalah PA penampang A. Jadi tekanan pada penampang A sama dengan tekanan pada penampang B. Jadi PA sama dengan PB. Kemudian di sini G-nya percepatan gravitasi yaitu G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kemudian ini rho airnya. Jadi rho airnya yaitu sama dengan 10 pangkat 3 ini adalah 1000. Jadi di sini 1000 kg per meter kubik. Kemudian dari gambar ini yang diketahuinya adalah H1. H1 ini adalah HA, jadi ketinggian dari A. Jadi di sini HA sama dengan 70 cm. Ini kita ubah ke meter, jadi dibagi 100 adalah sama dengan 0,7 meter. Kemudian ini adalah ketinggian pipa 2-nya atau HB-nya. Jadi di sini adalah HB sama dengan
125 cm, ini kita ubah ke meter, jadi di sini adalah 1,25 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan air pada pipa B-nya, atau di sini adalah VB-nya, yaitu sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung kecepatan pada pipa B ini bisa menggunakan hukum Bernoulli, yaitu PA ditambah dengan setengah rho VA kuadrat, kemudian ditambah dengan rho GHA sama dengan PB ditambah dengan setengah rho VB kuadrat ditambah dengan rho GHB. Jadi ini adalah persamaan atau hukum Bernoulli. Ini kita ubah persamaannya, jadi di sini PA, kemudian PB-nya ini dipindah ke sini, jadi di sini adalah min PB, kemudian di sini sama dengan, ini yang pindah adalah di sini, VA-nya pindah ke sini, jadi di sini adalah setengah rho, jadi sama rho-nya, yaitu rho air, kemudian ini dalam kurung. Jadi di sini adalah VB kuadrat, kemudian min VA kuadrat. Kemudian ini ditambah dengan ini, jadi di sini adalah rho G, kemudian dalam kurung ini HB, kemudian HA-nya ini minus karena ini HA-nya pindah ke sini, jadi di sini min HA. Jadi rumusnya bisa diubah menjadi seperti ini. Kemudian kita masukkan angkanya. Di sini PA min PB, karena di sini PA sama dengan PB, maka ketika dikurangi ini hasilnya adalah 0. Jadi di sini adalah 0 karena PA sama dengan PB, jadi jika dikurangi hasilnya 0, jadi di sini sama dengan setengah. Kemudian rho-nya ini adalah rho air, yaitu ini, jadi ini dikali dengan 1000. Kemudian di sini dikali dengan VB, jadi VB-nya ini yang dicari, jadi VB kuadrat, kemudian dikurangi dengan VA-nya adalah ini, jadi di sini 6 kuadrat, kemudian ditambah dengan rho-nya 1000, jadi di sini 1000, kemudian dikali dengan G-nya adalah 10, kemudian dalam kurung HB-nya atau ketinggian B-nya ini adalah ini, 1,25, kemudian dikurangi dengan HA-nya adalah ini, 0,7. Jadi di sini kita hitung, jadi di sini 0 sama dengan setengah dikali 1000 adalah 500, kemudian di sini dalam kurung VB kuadrat, kemudian dikurangi dengan 6 kuadrat ini adalah 36, kemudian ditambah dengan 1000 dikali 10 adalah 10.000, ini 10.000 dikali dengan 1,25 dikurangi 0,7, hasilnya adalah 0,55. Jadi ini hasil perhitungannya, kemudian ini 10.000 dikali 0,55, ini kita pindahkan ke sini, jadi 10.000 dikali 0,55 ini hasilnya adalah 5.500. Jadi ini dipindahkan ke sini, hasilnya di sini karena di sini positif, karena pindah ruas, jadi ini negatif. Jadi min 5.500, kemudian di sini adalah 500 dikali dengan VB kuadrat dikurangi dengan 36. Jadi ini persamaannya. Jadi di sini ini kita hitung ke sini. Jadi di sini 500-nya dipindahkan ke bawah. Jadi di sini min 5.500, kemudian dibagi dengan 500. Jadi sama dengan di sini adalah VB kuadrat dikurangi dengan 36. Jadi di sini bisa dibalik, di sini jadi VB kuadrat dikurangi 36 sama dengan ini nolnya bisa dicoret. Jadi di sini 55 dibagi 5 adalah 11. Jadi di sini min 11. Jadi VB kuadrat ini sama dengan min 11, ini min 36 pindahkan ke sini jadi plus 36. Jadi min 11 tambah 36 ini hasilnya adalah sama dengan 25. Jadi min 11 tambah 36 adalah 25. Jadi VB yaitu sama dengan, karena di sini kuadrat, kebalikan dari kuadrat adalah akar, jadi di sini akar dari 25. Akar dari 25 adalah 5. Jadi 5 meter per second. Jadi ini kecepatan pada pipa B-nya yaitu 5 meter per second. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan PAS Fisika.